Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah secara online maupun yang ada di gereja secara onsite. Kami mengucapkan selamat beribadah. Tema kita bulan Oktober ini adalah Follow Me, artinya ajakan Yesus untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Siapkah Anda untuk mengikuti Kristus? Siap, laksanakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya ibu-ibu sekarang, ibu dan bapak ibu sekarang sudah memiliki semangat ya untuk memuji Tuhan, amin. Iya, bersyukur kalau hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji namanya. Hari ini tepat 23 tahun gereja kita berulang tahun. Mari kita sama-sama memuji Dia. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk masuk ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari Bapak dan Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri bersama, kita nyanyikan lagu ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terganti.
bersuka. Boleh lambaikan tanganmu, saudara. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan katakan bahwa hari ini adalah hari ini, hari yang terbaik. Amin. Bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan sekali lagi bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan, saudara-saudara? Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk merayakan ibadah hari ini. Bahwa Mahanaim sudah berumur 23 tahun ya saudara. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria,
you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian dunia. Amin. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Saudara bersukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Kasih ke salam kanan kiri bilang, mari bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tiba saatnya umat-Mu akan memberikan persembahan ya Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu yang akan memberikan persembahan, agar kami dapat memiliki sikap hati yang benar dalam memberikan persembahan, sehingga persembahan kami dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu bawa kami, bawaku dekat dalam hati-Mu, Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Saya rindu jemaat saja katakan. Ku rasakan kasih-Mu Kami rasakan kasih. dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari angkat sembahmu ke hadapan Tuhan. Kau layak disembah. Yesus, Engkau tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Haleluya.
seperti-Mu, Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah
sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang, sekali lagi imani katakan, sebagai persembahan yang hidup bagimu Tuhan. Jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan hidup kita kepada Allah kita, mari bersama saya dengan bersama-sama katakan amin. Thank you, thank you. Terima kasih, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saking hanyut dalam penyembahan sampai lupa ke depan. Oke, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya menyapa yang di lantai 1. Saya juga menyapa yang di lantai 2. Saya juga menyapa yang join ibadah ini virtual. Sekali lagi shalom, dan dengan kerendahan hati saya meminta Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menjabat tangannya kiri kanan depan belakang, bilang selamat ulang tahun dan tetap setia. Haleluya. Haleluya. Multimedia boleh bantu saya tampilkan Matius 4 ayat 19. Ya, thank you. Saya telah membagikan sebagian perjalanan hidup, pengalaman hidup saya dengan Tuhan Yesus pada ibadah yang pertama, dan ibadah kedua ini pun juga saya akan sampaikan juga pengalaman pribadi saya tentang Yesus. So, pressure di ibadah kedua ini lebih gede daripada pressure di ibadah pertama. Jadi curcol dulu nih, pertama dulu nih. Tadi saya bilang sama Ko Henry, bawa renungan di minggu itu gak enteng ya, berat. Ya anyway, so, saya percaya bahwa jemaat gereja Allah Baik ya, Mahanaim ini sudah mencapai pertumbuhan rohani, bukan penurunan rohani. Amin. Sudah mencapai kedewasaan rohani, bukan kanak-kanak lagi melalui gereja ini. Amin. Saya melihat banyak wajah-wajah yang dari dahulu gereja Allah Baik ini dari awal meniti gitu ya, dalam perjalanan ini sampai 23 tahun hingga hari ini masih ada bersama dengan kita. Saya boleh meminta kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Haleluya. Yuk kita bersama-sama mencerna firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa saat keputusan kita untuk mengiring Tuhan Yesus Kristus, itu bukan hanya berbicara mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, tapi juga ada harga yang harus dibayar. Sebentar, saya harus menyapa orang tua saya dulu ya. Pak Dadang, shalom, selamat pagi. Saya jadi tegang ada Pak Dadang di sini. Ya Pak Tanto, maaf, intermezzo. Tentunya Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudari, kita punya pengalaman yang pribadi yang berbeda-beda satu dengan yang lain dalam mengiring Tuhan. Dan tentunya juga saat kita menghadapi situasi ada harga yang harus dibayar, itu Tuhan juga berbeda-berbeda. Berbicara harga yang harus dibayar itu apa? Berkorban atas waktu, tenaga, pikiran, pelayanan, mental, gitu kan ya. Mungkin dari Bapak Ibu juga pernah mengalami di momen-momen situasi, saya sudah melayani kok masih aja dikatai. Saya sudah penuh hati untuk Tuhan Yesus Kristus, kok masih saja dikomentarin. Rasanya kok nggak ada hasilnya. Nah, saya menguatkan bahwa apa harga yang harus dibayar itu, jika dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang Allah Bapa kita, itu tidak sebanding, Bapak Ibu, Saudara-saudari. So, kalau kita habis gini, saya yakin sudah pada pulang ini tadi lewat ke depan, ada yang dapat door prize-nya? Oh enggak ya, berarti benar ya di tempat ini ya, benar di tempat ini. Sudah selesai belum acaranya di sana? Belum. Oh tahu semua, nyimak berarti, atau titip door prize kan? Ya, pesta demokrasi tahun depan ya, kita tahu. Di depan juga ada event, dan kalian, Bapak Ibu, maaf saudara-saudari, kita tahu ya, ada tim sukses di sana. Dan saya yakin ini enggak 2 kali, 3 kali, tapi akan nanti ke depannya, dan banyak orang yang akan terlibat. Saat tim sukses melakukan suatu acara, mereka pasti akan bayar harga. Banyak kegiatan, mereka roadshow, dan fulus money yang dikeluarkan untuk biaya-biaya tersebut, itu enggak sedikit, banyak sekali. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan hati rakyat, singkatnya. Hati rakyat itu di Indonesia ini ada berapa banyak? Cukup banyak. Ya.
untuk mendapatkan hati Bapak Ibu juga gitu kan ya. Tapi saya bersyukur ya, animo jemaat di tempat ini lebih datang ke tempat ini lebih antusias ketimbang ikut di sono. Padahal ada mobil di sono. Tapi Tuhan bisa memberikan lebih dari mobil, amin. Oke, kita sekali lagi, animo mereka untuk ikut, event yang dilakukan di sana adalah untuk mengambil hati rakyat, untuk bisa mendapatkan hati rakyat yang begitu banyak. Kita, umat Tuhan Yesus yang setia, kita yang hidup seturut dan kehendaknya, dan kita yang telah membayar harganya itu, kita pasti mendapatkan hati Tuhan Yesus, amin. Hati Tuhan Yesus cuma satu, dan Tuhan Yesus cuma satu, nggak ada Tuhan yang lain. Kita pasti dapat, amin. Janjinya iya dan amin, pasti dan kekal. Mengikut Yesus ada harga yang dibayar. Memang ini ada saya sampaikan tadi di ibadah pertama, tapi nanti saya akan tambahkan juga tentang motivasi. Saya akan mengelaborasi ini. Tujuannya untuk kita sama-sama belajar. Saya bukan ahli teolog, tapi saya belajar melalui referensi-referensi, melalui firman Tuhan yang dibagikan kepada saya, dan terutama perjalanan hidup saya kepada Tuhan Yesus mengiring dia. Saya akan sampaikan, saya akan bagikan ke Bapak Ibu. Pengertian sederhana, saat kita berbicara tentang harga yang harus dibayar, kalau kita benar mencintai Yesus, maka harganya berapa itu nggak usah diomong-omongin gitu ya. Kita nggak usah gembor-gemborkan. Saya berikan ilustrasi sederhana, secara singkat. Bapak Ibu yang mungkin sudah menikah, ingat dulu flashback dalam kehidupannya saat Anda mau melamar istri atau meminang dia gitu kan ya. Betapa antusiasnya gitu kan. Sampai ada tradisi perkara emas, cincin yang kita harus berikan buat seserahan gitu ya. Kita harus keluarkan dompet kita. Pada saat itu saya meminang istri saya cukup terbatas, tapi saya begitu berantusias. Supaya dapat dia gitu kan ya. Begitu pula saat kita membayar harga, saat kita mencintai Allah, kita juga harus berantusias, bayar harga itu. Karena kita akan memiliki Yesus. Kita masuk dalam di Matius 8 ayat 18-22. Matius 8 ayat 18-22. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari di sini. Perikopnya adalah hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. 20. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang, dan burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. 21. Seorang yang lain, yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. 22, terakhir. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang mati mereka. Saya beri catatan kecil di ayat yang ini, yang kita baca bersama, yang kita dengarkan barusan. Begitu kelihatan kayak kejam banget ya, bahwa Allah itu menentang kehidupan manusia berkeluarga. Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati yang menguburkan orang-orang mati mereka. Tetapi Bapak Ibu, penafsiran itu tidak sesederhana itu ya, kalau kita membaca sekilas gitu ya. Tuhan tahu kebutuhan kita manusia dalam kehidupan berkeluarga. Dan juga Tuhan tahu anak-anak kita, mereka perlu kita, waktu-waktu kita. Saya bagikan pengalaman pribadi bahwa pengenalan Tuhan ke dalam kehidupan saya dan keluarga, saya mengiring Allah, Kristus, bahwa Tuhan tidak sekali-kali merampas sedikitpun hubungan dan waktu kita terhadap anak-anak saat engkau melayaninya. Saya ulangi sekali lagi, bahwa Tuhan tidak pernah merampas atau merampok hubungan kita terhadap anak-anak kita, ataupun terhadap orang tua kita saat kita melayaninya. Di ayat, dengan kata lain, bahwa saat kita berbicara ya atas harga yang kita bayar, maka seketika itu juga Tuhan telah mengembalikan semuanya itu. Hanya kita ini manusia, kita harus sadari, kadang ada banyak hal yang drama-drama yang kita alami. Maaf saya pakai kata drama karena sering nonton drama Korea. Banyak sekali drama-drama, ini apa ya Tuhan Yesus yang mau arahkan mau saya, tetapi ujung-ujungnya nggak ngerti. Tapi kalau saya sering menyampaikan dalam komunitas dewasa muda dan youth, ikut Tuhan happy ending. Kalau nggak happy, belum ending. Gitu ya. Dengan kata lain ya, saat kita apa yang bisa merampok atau merampas hubungan kita dengan anak atau orang tua, yaitu apa? Pekerjaan, hobi, pertemanan, komunitas. Jadi tidak ada
yang menunjukkan bahwa saat kita pelayanan atau apapun harga yang kita bayar, Tuhan akan mengambil waktu itu buat untuk anak-anak kita atau untuk orang tua kita. Saya lanjutkan di ayat yang ke-18. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Nah, saya mau bagikan ini bahwa Allah definitely tidak terpukau dengan numbers kuantum, tapi hati, motivasi, dan kehidupan kita sesuai dengan perkenanan Allah. Saya bagikan lagi ilustrasi sederhana dalam kehidupan manusia. Kalau kita punya anak satu mungkin, ya, oh ya pengen anak dua, gitu ya. Atau yang anaknya dua kepingin tiga, gitu kan ya. Kalau teman saya di Dewasa Muda, maaf saya quote di sini, pengen anaknya banyak, tapi bojone wis ngomel. Gitu kan. Terus kemudian kalau mungkin kita punya anak laki sekarang, aduh kepengen punya anak yang perempuan. Begitu seterusnya. Berbicara angka itu akan menjadi indah kalau kita bicara tentang koridor manusia. Apalagi saat kita bekerja, saya bekerja 1 juta, waduh lebih dong Tuhan. 10 juta, waduh lebih lagi dong, lebih lagi, kayak gitu kan. Sesuatu yang indah saat kita berbicara dalam koridor manusia. Di ayat ke-18 ini bahwa Allah tidak pernah mengikuti, Yesus tidak mengikuti orang banyak. Sekalipun secara pengertian harfiah, kalau semakin banyak manusia yang dimenangkan, artinya kemenangan Yesus di atas kayu salib di Kalvari itu dan completed gitu ya. Tapi saat Yesus melihat orang banyak, justru dia menyuruh untuk bertolak ke seberang. Yesus pengen yang lebih dari sekedar jumlah. Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa perjalanan gereja kita 22 tahun dan tanggal 10 yang lalu itu 23 tahun menunjukkan bahwa benar Tuhan Yesus menyertai gereja ini. Saya tidak terlalu lama di gereja ini. Saya baru 23 tahun di sini. Bapak Ibu pasti ada yang lebih lama lagi karena sebelum menjadi gereja waktu itu ada persekutuan gitu ya. Saya melihat wajah-wajah itu tetap ada di tempat ini. Gitu loh. Saya menunjukkan bahwa Allah menyertai kita, perjalanan kita. So, kalau lihat kanan kirimu, kalau ada yang baru gitu kan ya, atau baru kenal gitu, atau orang-orang lama, tepuk pundaknya gitu paling enggak, wow luar biasa kamu tetap setia di gereja ini gitu kan ya. Tidak berbicara tentang populasi jemaat ya, jumlah jemaat, KAJ gitu ya, ataupun bangunan gereja saat ini. Tapi kita juga bertanggung jawab sesuatu yang lebih untuk hati yang benar, untuk gereja ini memuridkan jemaatnya pada landasan yang benar. Saya banyak lihat juga bahwa di tempat ini rekan-rekan gitu ya, selama perjalanan 23 tahun saya di sini gitu. Banyak rekan yang sudah makin berpendidikan, mengupscaling dia punya skill secara pendidikan, teologi, kemudian makin diberkati, makin berapi-api, makin terorganize, dan kemudian makin dewasa kerohaniannya. Dan itu menyimpulkan bahwa sebagian besar dari jemaat di tempat ini, dan juga para pelayan-pelayan Tuhan ini menjawab iya atas panggilan Tuhan. Menjawab iya, saya akan bayar harga itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tidak berhenti di hari ini, amin. Perjalanan kita masih panjang. Mungkin usia kita akan membatasi kita untuk kita mengiring Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya mau sampaikan kepada anak-anak muda, generasi berikutnya, dan juga bagi para lansia juga, untuk kita punya spirit bahwa kita nggak akan berhenti hari ini, amin. Ini baru 23 tahun. Nanti akan ada 25 tahun. Oke? Nanti ada 50 tahun. Karena Tuhan Yesus tetap senantiasa menyertai kita, amin. Haleluya. Terpenting adalah kita harus percaya juga, saat kita melihat gereja ini diberkati oleh Tuhan, senantiasa Tuhan Yesus ada. Kita juga punya kewajiban bahwa kita juga harus memuridkan atau berpikir tentang bahwa pengenalan yang Kristus yang benar atas jemaat-jemaat di tempat ini. Salah satu karakter dalam pengiringan Tuhan Yesus yang saya cermati adalah Tuhan Yesus itu selalu menantang umatnya. Dalam artian apa? Nggak pernah stop, selalu aja ada. Kadang saya terlintas di hati bahwa kenapa sih kok kita nggak berhenti aja di titik aman gitu kan ya. Ya sudah, kalau sudah sampai sini ya harus nyaman. Tapi terus aja gitu kan ya. Secara manusia bernalar gitu kan ya. Apalagi kalau saya mengutip dari salah satu atlet itu, kita harus tahu saat kita berhenti. Gitu ya. Tahu di mana kita harus berhenti. Bernalar kita manusia, Tuhan Yesus tahu harusnya saatnya berhenti. Seperti kita pikir kalau
Sudah tahu susah untuk berkembang, kenapa kita teruskan? Sudah tahu kita melakukan ini susah, loh kenapa kok tetap dijalankan? Kalau komunitas saya berkata, play safe aja bro, gitu kan ya. Tapi enggak begitu. Kenapa Tuhan Yesus selalu teruskan gitu kan ya? Tidak bukan adalah Allah menginginkan kita untuk seperti gambar dan rupanya. Kita diinginkan untuk menjadi seperti Kristus. Jadi, yang sekarang lagi berantusias melayani Tuhan, keep it up. Tapi kalau sekarang yang lagi bergumul, aduh aku tak maring ini mandek ya dari pelayanan gitu ya. Atau aduh aku ada konflik dengan sebelah ini. Saya mau sampaikan tidak ada kata pensiun hati dalam melayani Tuhan Yesus. Sedikit tegang saya lihat wajah-wajah di sini, saya boleh kasih kanan kirinya senggol, tidak ada pensiun katakan. Tidak ada pensiun pelayanan ya. Ikut Tuhan dalam pengalaman pribadi sekali lagi, saya itu berpikir bahwa ujung-ujungnya itu sumbangsi atau ujung-ujungnya melakukan kontribusi, tetapi ternyata tidak. Sama dengan Bapak Ibu juga pasti mengalami hal-hal tersebut. Ujung-ujungnya saya melakukan ini, ujung-ujungnya saya berkontribusi. Tapi apa yang saya lakukan secara pribadi, hari ini saya bekerja, melayani, mengasihi, berkorban gitu kan ya. Itu semuanya Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan kasih lipat kali ganda. Saya mau klaim, saya mau sampaikan apa yang dunia lihat dalam kehidupan saya yang sederhana ini, bahwa itu semua Tuhan yang berikan. Tuhan yang melakukan dalam kehidupan saya. Saya bagikan jurus, gampang, taat, nurut, dengar. Apa yang dipercayakan dalam pelayanan, lakukan dengan setia. Apa yang sudah dipercayakan atau Bapak Ibu Gembala yang sering kali ya, saya yakin itu pasti nggak ke saya saja, tapi ke Bapak Pohendri kemarin. Bapak Ibu Gembala punya sederet visi dan segala macam aktivitas. Nurut, ikutin. Saat Bapak Ibu Gembala bilang stop, ya kita stop. Go, gitu ya. Dalam artian kita harus tahu gitu kan ya. Kita taat sama apa yang disampaikan. Visi Tuhan yang diletakkan dalam Bapak Ibu Gembala dan juga lewat gereja ini. Kita dealing ya, kalau kita ngomong tentang pelayanan harga yang dibayar, kita itu berhadapan dengan persoalan yang ilahi, jadi ya wajar gitu ya. Manusia ini terbatas, kita nggak akan pernah bisa tahu. Tapi kalau kita perkara uang, saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahkan anak muda pun sekarang kalau ngomongin duit, gue untung berapa, gue loss berapa gitu kan ya. Untung rugi itu udah dihitung semua gitu kan ya. Nah, melalui gereja ini saya juga mewakili semuanya, maksudnya ini bukan sponsor, enggak. Tapi saya sungguh sampaikan hal yang harga yang harus dibayar ini. Di gereja ini, ada pembangunan di belakang, ada juga banyak departemen pelayanan di tempat ini. Gitu ya, dan banyak aktivitas-aktivitas, KPK lah, segala macam. Hayo berpartisipasi, ya, hayo melangkah. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Untuk kita tidak berhenti di sini, bergabung melayani. Tetap taat saja, karena kita akan melihat kemuliaannya dinyatakan. Tidak hanya ke kita, tapi juga ke keluarga kita. Ayat yang ke-19, saya lanjutkan. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Bukan prejudis gitu ya, negatif dulu gitu ya, saat ahli Taurat datang ke Yesus. Ada something wrong message di sini. Kalau saya boleh sampaikan, tambahkan bahwa Tuhan Yesus saat itu adalah suatu superstar. Ya kan? Dia punya beribu-ribu berjuta-juta penggandrung. Wah, ya itu follower gitu kan ya. Atas apa? Atas pemberitaan firman-Nya. Atas apa? Atas perumpamaan-perumpamaan yang dia berikan. Atas apa? Atas mujizat-mujizat yang dia lakukan. Dan ini ahli Taurat datang, ya kan? Mau ikut dia. Tapi Yesus sekali lagi, nggak gampangan. Dia menguji hati. Lanjut di ayat ke-20, inilah respon Yesus katanya. Serigala punya liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya dikatakan bahwa kita juga belajar bahwa Tuhan Yesus tidak memberikan garansi apa-apa bagi orang yang punya something wrong in the motivation untuk follow Jesus. Dengan kata lain, ahli Taurat punya hal yang nggak benar motivasi mengikut Tuhan. Tuhan ngomong, gua nggak akan kasih elu, saya tidak akan kasih kamu.
Di tempat ini lagi, nah saya berikan. Kita bisa melihat bahwa saat kita melayani di tempat ini tuh nggak ada loh namanya persyaratan akademik. Apakah Bapak Ibu pernah diminta persyaratan akademik dari gereja ini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Atau diminta, Benny kamu harus punya pengalaman gitu loh. Pengalaman dengan Yesus, yes. Gitu ya. Tapi bukan ngomongin pengalaman-pengalaman yang lain. Atau bahkan sensitif status sosial, tidak ada. Tidak ada. Bapak Ibu Gembala tidak ada pernah perkatakan tentang hal itu. Tetapi kita lihat ahli Taurat, orang yang pintar, yang dikategorikan berpendidikan secara profil, ya harusnya pas itu dengan Yesus, tapi ditolak Yesus. Ada something wrong, ada motivasi yang salah dalam motivasinya. Bapak Ibu, bagi kita, saya mungkin memberikan sedikit bahwa untuk kita tetap meredahkan hati, bukan rendah diri dalam melayani Tuhan Yesus. Merasa diri kita tidak mampu kan, dan hanya memiliki hati yang tulus dalam melayani. Daripada sebagai ahli Taurat, yang mungkin tadi yang something wrong motivasinya itu adalah pengen dompleng popularitas. Karena kalau kita lihat Yesus saat itu cuma punya 12 murid. Dan status muridnya adalah nelayan gitu ya. Harusnya sangat cocok, tapi Tuhan tidak seperti itu. Bersama-sama Bapak Ibu, saya juga belajar juga, kita jaga hati yuk dalam melayani. Kita bareng-bareng merindukan jiwa. Kita melayani tanpa ada kepentingan. Kita tidak perlukan kendali kok saat kita melayani. Cuma cukup hati yang tulus rindu melayani. Ya sekali lagi ini bukan buat membesarkan penggede-penggedenya lah. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari melihat Bapak Ibu Gembala kita, ya, kalau pernah nggak terpikir bahwa apa sih tujuannya gitu? Apakah ada hal yang menguntungkan bagi beliau-beliau ini dalam mereka melayani? Oke, itu Bapak Ibu Gembala. Ke bawah lagi penatua diaken, Ko Henry, Ko Aryadi. Pernah nggak sempat terlintas mereka ini cari apa sih di gereja ini? Kok sampai aktif segitunya, sampai dibelan-belani? Ya kan? Lebih bawah lagi, guru-guru sekolah minggu, Asyer, siapa lagi? Dewasa muda, saya banggakan dewasa muda. Kenapa sih kok sampai kita harus berjibaku melayani padahal nggak ada apa-apa loh, dibayar. Nggak ada loh ya, kita nggak dibayar. Apa gitu loh. Padahal kita harus menanggung saat orang komen, apalagi kalau ada komplain, waduh, lu enggak bener kamu mengajari, gitu. Kamu enggak bener ngasih aktivitas-aktivitas ini. Tapi kita, bukan kita, bapak-bapak senior-senior ini, gitu. Pak Henry, Pak Aryadi, Bu Doris dan semua teman-teman yang ada di sekolah minggu dan yang lain. Oh iya Bapak, kita terima, ya kita akan perbaiki. Apakah lantas kita counter, siapa kamu yang bilang kayak gitu? Nah, Bapak melihat ya, maksud saya penjelasannya cukup sederhana ya. Artinya apa sih yang mereka kejar? Fulus pun mereka nggak dapat. Tapi itu adalah motivasi harga yang harus dibayar. Jadi kalau kita bisa beribadah di tempat ini dengan tempat yang nyaman, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Melalui orang-orang itu, makanya kita harus respect ya. Kadangkala mungkin ya kita ada gesekan dengan para senior-senior kita. Tapi lihat bagaimana hati mereka melayani. Mereka itu sudah kayak keset gitu ya. Kalau saya itu masih ada tensionnya gitu loh. Ya beruntung saya punya istri yang sangat kuat. Selalu membalance saya saat saya ada problem, saat saya ada komplain. Ada tentang kekristenan gitu kan ya. Jadi saya mengapresiasi sekali lagi buat untuk para hamba Tuhan di sini, para senior, para diaken, para penatua, bahwa mereka melayani Tuhan dengan kerendahan hati dan tidak ada kepentingan, dan mereka mau bayar harga. Secara ringkas, mengikut Yesus adalah yang pertama, kita harus berani bergerak di luar zona nyaman. Kenapa bergerak di luar zona nyaman? Karena kita tahu bahwa Allah itu bergerak, gitu ya. Allah itu hidup gitu kan. Nature-nya, meskipun dia saat ini bertahta di surga, dia senantiasa bergerak. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia bertatah, artinya dia memerintah dan aktif. Dan Allah masih tetap mengambil keputusan dalam apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus masih bekerja hingga hari ini. Saat kita berkata, aku mengikutmu Tuhan Yesus, pastinya kita akan diajak sama Tuhan Yesus untuk lari-lari, wirawiri ke sana kemari. Capek, istirahat, lari lagi. Capek, istirahat, lari lagi, melalui banyak pelayanan. Bukan lagi-lagi sebagai pilihan, jadi inilah kekristenan atau panggilan mengikut Tuhan Yesus.
Jadi jangan khawatir dengan zona nyaman kita yang sering diombang-ambingkan gitu kan ya. Loh aku sudah mengikut si Yesus dengan setia. Mungkin ya, mungkin ada situasi kita mengikut Yesus dengan setia. Nggak ada masalah dengan pelayanan, harusnya pekerjaan gue aman dong. Tapi pekerjaan juga digoyang juga, ditampi, dikoyakkan lagi. Tapi jangan sampai itu memendamkan spirit untuk tetap melayani. Justru kita harus introspeksi. Kalau hidup kita itu aman-aman aja, nyantai-nyantai aja, jangan-jangan kita sudah ditinggalkan gitu ya. Dan yang kedua, setelah kita berani bergerak di luar zona nyaman, harga mengikut Yesus adalah mengutamakan waktu dan kepentingan Tuhan. Jangan pernah sedikit pun bahwa ya kita bareng-bareng ya, kita bersama menjaga, belajar menjaga untuk tidak mencurigai bahwa Allah itu tidak berkarakter. Kenapa saya bilang gitu? Allah itu berkarakter. Tadi kalau saya kutip di ayat yang ke-21, Matius 8 ayat yang ke-21. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepada Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku, yang ke-22. Ayat yang ke-22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ini mengartikan bahwa saat ada panggilan, saat kita mengikut Kristus, sudah. Artinya, ya ayo follow. Jangan say yo setelah ini. Artinya menjadikan Allah menjadi prioritas kedua dalam kehidupan kita. Saya tambahkan, saya sisipkan dalam hari ini untuk setelah saya tadi berbicara pada pagi hari, saya siang ini saya juga mau menunjukkan bahwa motivasi yang benar. Artinya gimana sih untuk mendapat motivasi yang benar secara singkat. Saya boleh dibantu multimedia di Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Ya, saya bacakan bagi Bapak Ibu. Jadi saat kita berbicara tentang harga yang harus dibayar, lantas bagaimana motivasi yang kita harus lakukan agar kita tetap benar dalam Allah. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. 38. Tetapi Yesus noleh ke belakang. Ia lihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, Guru, di manakah engkau tinggal? Yang ke-39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudaranya si Simon Petrus. 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan dia berkata, nah ini, kita garis bawah ini, kami telah menemukan Mesias. Yang ke-42, ia membawa kepadanya Yesus, Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Amin. Di ayat ini, di ayat 38 ya, di sini ada ayat 30-42, ada orang mencari Yesus, tapi Yesus justru bertanya, apa yang kamu cari untuk ikut saya, gitu kan ya, gampangannya. Artinya mempertegas bahwa untuk kita mengikut Allah pun, mengikut Yesus itu, motivasi itu juga diperhitungkan Bapak Ibu atau saudara-saudari. Menunjukkan ada banyak mengikut Yesus, tapi motivasi bisa berbeda. Ilustrasi sederhana, kucing kejar tikus. Yang sama apa? Sama-sama lari-lari. Kucing lari, tikus juga lari. Tapi yang menjadikan perbedaan apa? Kucing lari mengejar tikus untuk makan, karena lapar. Tikus lari karena dikejar kucing, karena takut dimakan. Menunjukkan bahwa ada motivasi yang berbeda, meskipun kelihatannya sama. Ayat yang ke-38, saya dengan cepat. Andreas menjawab ya. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Nah, kata mereka kepadanya, murid-muridnya, Guru, di manakah engkau? Pertanyaan apa yang kamu cari direspon dengan murid-murid, di mana engkau tinggal, Guru? Mengapa demikian? Ditanyain apa yang kamu cari, tapi dia malah tanya lagi, Tuhan, Guru, kamu tinggal di mana? Gitu kan ya. Menunjukkan bahwa sebenarnya ya ini penafsiran saja. Maksudnya buat bahasa sederhana saja yang sehari-hari. Mereka tidak menginginkan pembicaraan itu ada di kerumunan orang banyak gitu kan ya. Mereka ingin berbicara, pengen tahu Yesus ini tinggal di mana supaya berbicara bisa lebih intim gitu kan ya. Ada kelanjutan gitu ya.
dan mau lebih serius gitu loh, kalau saya boleh pertegas kembali. Bukan ingin berbicara di jalanan gitu karena ada banyak murid terus selesai dan nggak ada nothing happen gitu. Tetapi dia ingin bicara lebih dalam dan lebih kenal. Ayat yang ke-39. Akhirnya, singkat cerita, Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun, murid-murid pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saat tinggal di dalam rumah Yesus, murid-murid itu bertemu Yesus, pastinya ada dialog yang intens gitu ya. Bukan sekedar sudah makan belum, atau makanan favoritmu apa, bukan ya. Tapi ada dialog yang intens, karena dia ingin tahu Yesus itu gitu kan ya. Dan lantas kita ke ayat yang ke-41. Artinya, dari pembicaraan yang tadi intens itu, nah ini, apa yang dikatakan Andreas? Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Kami telah menemukan Yesus. Kita telah menemukan Tuhan Yesus. Itu motivasi yang benar. Motivasi pertama saat kita mengikut Yesus yang benar adalah mencari pengenalan yang sungguh akan Tuhan Yesus. Bukan berarti saya bicara, kita kepingin kaya, kita pengen sembuh dari sakit gitu kan ya. Tapi pertegas dulu, perjelas dulu, bold line. Motivasi pertama saat mengenal Allah adalah kita benar-benar mengikut Yesus. Mengenal Tuhan lebih dalam, maka semuanya itu akan ditambahkan bagi kita. Saya undang pemusik, boleh maju ke depan. Kembali lagi. Saya mau sedikit berikan kesaksian tentang perjalanan hidup saya, gitu ya. Sebenarnya enggak menarik perjalanan hidupnya. Dan ceritanya terlalu panjang, gitu. Tapi long story short. Saya dulu melayani di gereja ini dari SMP kelas 3, SMA kelas 1 gitu kan ya. Waktu itu diajak kakak saya, Yuni gitu kan ya. Kalau beliau menonton ini, saya juga terima kasih Cece Yuni yang membawa saya untuk mengenal tentang Kristus. Betapa dia sangat kuat mengajak saya untuk ke Kristus. Ayo, ikut aku. Wah, dia perintahkan waktu itu kita adik-adiknya takut gitu ya. Ya, singkat cerita, saya melayani gitu. Ya tadi, nggak ada yang menanya, ini kamu bisa apa? Kamu pengalaman apa? Pelayanan apa kamu? Nggak bisa, cuma pakai gitar aja. Gitu. Wah, wes. Kalau lihat foto-foto saya yang lama, untung kaleidoskop tidak ditampilkan. Oh, memalukan untuk saya. Acur jum. Istri saya aja, kamu dulu jelek sekali ya. Oh ya. Tapi satu yang membanggakan, emak saya yang hidup di Pari Kediri. Ya, dia tuh kalau ketemu saya, Benny kamu sekarang ganteng loh. Dulu tuh kamu jelek loh. Kok iso kayak ngono ya? Dan itu ngomongnya berkali-kali di depan istri saya, di depan anak-anak, di depan mama saya. So, singkat cerita, ya sampai dengan hari ini nggak gampang. Saya juga sering jatuh dalam dosa dan bangkit lagi. Nah itu loh, jatuh bangkit, jatuh ya terus lagi, gitu kan. Grafik kekristenan, saya bukan berkata ini yang ideal, tapi saat kita naik, jatuh harusnya naik lagi, jatuh naik lagi, jatuh naik. Ojo jatuh, jelek, seret itu kan. Jatuh naik. Nah itu artinya ya kita manusia. Dan sampai dengan hari ini saya bisa melihat istri saya waktu itu tinggal di Bandung, saya juga di Surabaya, LDR, banyak sekali omongan-omongan kepada saya. Dan itu loh yang saya mau tunjukkan, bahwa saat kita membayar harga atas pelayanan, membayar harga untuk kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah merampas sedikit pun waktu saya dengan anak-anak saya dan my parents gitu. Dan justru sebaliknya, kita nggak bisa ngelihat, tapi Tuhan sediakan kemampuan itu. Dan lebih-lebih lagi Tuhan kasih banyak berkat, berlipat kali ganda. Itu pengalaman saya 23 tahun. Bagaimana pengalaman dengan Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu pasti punya pengalaman yang lebih luar biasa lagi. So, sebelum kita melakukan seremoni, ini kue berbeda dengan yang tadi pagi Bapak Ibu di depan saya tadi. Dan ini lebih menarik, saya beritahu. Ini lebih menarik, lebih cakep-cakep warna-warnanya gitu ya. Tapi sebelum itu, mari kita naikkan satu pujian. Untuk kita meresapi firman Tuhan pada siang hari ini.
dan memberikan kekuatannya. Saya boleh undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Aku mengasihi, pujian lama, Engkau Yesus. Mari keluarkan dengan lantang suaramu. Segenap hatiku, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biar ini keluar dari hati kita yang terdalam. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu Amin. siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan kami lakukan. Engkau tahu Ya Tuhan, tujuan hidup kami Tuhan. tujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. pegang perintah-Mu Perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu Dan ku lakukan. Engkau tahu Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, atas segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur 23 tahun Gereja Allah Baik Mahanaim berdiri. Semua atas kemurahan-Mu, semua atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Immanuel Allah tidak pernah meninggalkan kami. Memberkati kembali Bapak Evangelis Benny Listiawan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Memberkati usaha pekerjaan, memberkati rumah tangga, keluarga, senantiasa berkat-Mu dicurahkan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami menikmati anugerah-Mu
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan menyaksikan persembahan dari Gereja Anak. Juga nanti sebentar akan ada dari Usia Emas Elim yang akan mempersembahkan pujian bersama-sama. Ya, inilah the next Mahanaim, the next generation.
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya, puji Tuhan, kalau tadi diawali persembahan dari gereja anak,
kelas kecil diakhiri, ditutup dengan kelas besar. Ya, terima kasih buat para senior kita, oma, opa. Ya, untuk masuk usia berapa minimal? 70 tahun. Oh, masuk 50 tahun. Saya masuk tahun ini laan. Enggak lah, 60 tahun. Nanti 10 tahun lagi saya gabung. Ya, kita akan seremonial meniup lilin. Saya minta tolong dibantu. Oh maaf, kita akan menyaksikan kaleidoskop kegiatan Gereja Allah Baik sepanjang tahun ini. Apa saja yang sudah terjadi. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diramu
tangan buat gereja Allah Baik Mahanaim. Ya, kami minta tolong anak-anak untuk ya, sebelum kita meniup lilin dan mungkin ada kue yang dibagikan kepada para senior, kami mengundang Bapak Ibu Gembala untuk memberikan kesaksian. Kesaksian dulu ya mungkin, setelah itu baru di... Shalom. Shalom. Halo. Yang sukacita. Beri kemuliaan buat Allah kita. Tuhan. Amin. Sebetulnya hari Tanggal 10. Kamis ya, tanggal 10 ya. Hari Kamis ya. Hari apa? Ini tepat ulang tahun GAB Mahanaim, tapi berhubung saya tidak ada di tempat, kebetulan anak saya datang jadi harus menemani di Bali ya. Akhirnya kami sepakat untuk menyelenggarakan hari Minggu ini ya. Tapi tidak men-skip gitu ya. Atau saya tidak ada, kalian merayakan ulang tahun tidak enak katanya begitu ya. Puji Tuhan, saya berterima kasih, bersyukur punya keluarga di GAB Mahanaim ini. Sudah 23 tahun kami bersama-sama. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak akan terjadi ya. Oh iya. Saat ini saya pengen tanya, siapa yang bersama-sama selama 23 tahun ini? Bisa angkat tangan. Saya hitung. Yang di bawah ada enggak ya? Ada. Ayo naik ke atas, kita berdoa bersama-sama sini ya. Ayo yang angkat tangan tadi saya undang ke depan. Kita berdoa bersama-sama karena gereja ini dimulai dengan doa ya. Doa fajar mulainya ya. Doa fajar hanya 4-5 orang. Kemudian bertumbuh berkembang menjadi PD ya. Menjadi PD dan kami senantiasa berkumpul untuk seperti gereja mula-mula ya, memecahkan roti dan berkumpul bersama, saling mendoakan. Kalau hari ini sudah begitu banyak keluarga yang bergabung, saya mengucap syukur terima kasih, karena itu bukan kekuatan kami, tetapi karena kuasa Tuhan. Dan selama 23 tahun saya melihat orang-orang yang dipulihkan ya, orang-orang yang berjalan menuju kepada kemuliaan Tuhan. Semuanya dipulihkan, amin. Amin. Mereka setia dan taat kepada Tuhan ya. Mau bergabung, berdoa bersama-sama sampai hari ini pun mereka tetap setia berdoa ya. Selama 23 tahun kita bersama-sama. Ini Bu Ruth ini ya numpak apa itu? Sepeda motor ya. Dari Surabaya sudah pindah sebab anaknya diberkati rumah di Surabaya. Tapi tetap setia ya kemari pas ini ulang tahun. Puji Tuhan. Luar biasa. Jadi taat dan setia seperti Tuhan taat dan setia. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya ketika hari ini ada 3 generasi di sini ya, yang semuanya memuji memuliakan nama Tuhan dan itu tidak berhenti sampai hari ini. Sebab Pak Bro Benny sudah berkata, no pensiun guys, no pensiun ya, tetap melayani Tuhan sampai Maranatha, amin. Sorak-sorai kepada Tuhan Yesus. Dan tema kita yang saya persiapkan kemarin sebelum pulang kemari, saya tanya Tuhan, apa ya tahun depan supaya kita ini berjalan di dalam gerakan Tuhan. Tuhan hanya katakan satu kata, kemuliaan. Kemuliaan manusia
Kemuliaan Tuhan atau kemuliaan apa? Kemuliaan manusia sudah hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Tetapi hari ini kemuliaan Tuhan diberikan kepada manusia untuk serupa dengan gambarnya. Amin. Amin. Untuk kembali ke rencana Tuhan semula, pemulihan ya. Jadi hari ini saya mulai berikan tema yaitu kemuliaan, the glory of Jesus. Amin. Jadi tahun depan kita hanya memuliakan Tuhan saja. Tidak ada yang dimuliakan. Manusia tidak dimuliakan. Tetapi hanya Tuhan saja yang kita muliakan. Hanya nama Yesus yang kita tinggikan. Amin. Saya yakin dan percaya maka kemuliaan daripada Tuhan itu turun ke atas kita. Dimuliakanlah kita di antara bangsa-bangsa. Amin, saudara. Ayo kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk syukur Kau baik, Kau sungguh laku yang sungguh sangat baik. Ya Tuhan, hari ini kami merayakan ulang tahun ke-23 dari Gereja Allah Baik Mahanaim. Ini gereja-Mu Tuhan. Kau sudah mengiringi, menyertai, memberkati gereja-Mu bersama semua jemaat dari gereja-Mu ini ya Tuhan Yesus. Luar biasa Engkau Yesus. Dan kami mau tetap setia. Kami mau tetap mengasihi Engkau Yesus. Di sini Engkau melihat ada 3 generasi yang sudah ada di gereja ini ya Tuhan. Di gereja-Mu ini ya Tuhan Yesus. Mulai kakek, anak, ya, sampai cucu. Ya, Kau lihat tadi mereka tampil di depan. Ini sungguh sangat luar biasa atas berkat-Mu Tuhan, sehingga sampai 3 generasi Kau pelihara kami Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, Kau baik. Haleluya. Haleluya, Kau sudah berikan kekuatan, kesehatan bagi kami untuk tetap kami mengiring Kau Yesus selama-lamanya. Amin. Tidak hanya saat ini kami bergembira, bersuka cita karena ulang tahun gereja-Mu Tuhan. Tapi selama-lamanya kami mau tetap setia mengasihi Kau. Terima kasih Yesus, dan Kau juga tetap memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami, memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Segala sakit penyakit kami sudah Kau sembuhkan dengan bilir-bilir-Mu. Sehingga kami tetap sehat, tetap kuat untuk mengiring Kau Yesus, untuk tetap melayani di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Maria Tisa yang sudah memberkati kami dengan tumpeng kue yang indah ini. Nanti kita nikmati bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Dan padanya Tuhan di dalam, Tuhan di dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Oma, terimalah. Haleluya. Si Tuhan, foto. Oma. Haleluya.
Yuk kita akan mengakhiri acara ucapan syukur siang hari ini. Ya. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, juga yang di lantai bawah. Ya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, bersyukur. Mari menaikkan syukur kita di hadapan Bahtanya. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata selain kami mau berkata Tuhan, Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Engkau teramat baik buat setiap kami. Kami boleh mau berkata pada siang hari ini, kami bangga Tuhan melayani Engkau. Kami bangga menjadi umat pilihan-Mu. Dan kami mau berkata pada siang hari ini, bahwa untuk selama-lamanya kami akan terus mengikut Engkau, melayani Engkau, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kami di atas awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala rasa syukur kami, hormat kami, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Dan kami yang sudah merayakan ulang tahun gereja yang ke-23 tahun pada siang hari ini, kami tahu Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini dan kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Dan kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa untuk selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.